A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah wala mudhillalah wala yudlilhu wala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulahu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan yang buruk dan perbuatan-perbuatan yang selalu digoda oleh setan. Semoga Allah selalu membimbing kita semua. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah di akhir zaman. Salam dan salawat saya tujukan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya, beserta semua para pengikut ajarannya syariat Islam, dengan diiringi, dengan diamalkan dengan perbuatan-perbuatan yang soleh sampai di akhir zaman, insya Allah. Setiap muslim punya kekuatan, punya potensi, sudah dibekali oleh Allah, punya modal untuk berdakwah sesuai dengan keahlian masing-masing. Yang punya jabatan bisa berdakwah dengan jabatannya, yang punya harta bisa berdakwah dengan hartanya, yang punya pengetahuan yang Allah berikan bisa berdakwah dengan apa yang Allah berikan pada dirinya sesuai dengan keahlian masing-masing, sesuai dengan kebisaan masing-masing, sesuai dengan kegiatan masing-masing. Kalau sudah semua berdakwah, insya Allah tidak ada lagi orang jahat di muka bumi ini. Ya Allah, bumi langit jagat raya ada di genggaman-Mu ya Allah. Engkaulah Maha Kuasa, Maha Adil di segala sesuatu. Engkau mengetahui baik yang nyata maupun yang tidak nyata, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Ya Allah, saya mohon atau mewakili semua umat manusia di jagat raya ini, kami mohon adililah orang-orang jahat di muka bumi ini. Tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. Berilah hidayah kepada semua umat manusia yang Engkau ciptakan, bisa menerima hidayah dari Engkau ya Allah, menerima agama yang Engkau turunkan ya Allah, sehingga terciptalah, terbentuklah peradaban manusia yang islami, yang Engkau ridhoi serta beramal soleh. Allahumma amin. Kita lanjutkan. Berikan suara terindahmu untuk membaca Al-Quran. Mungkin Anda akan bisa lebih baik daripada saya.
setiap muslim bisa berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang hafal Al-Quran bisa berdakwah dengan hafalannya. Yang hafal surah Nabawiyah bisa berdakwah dengan sejarah-sejarah teladan dari Nabi atau kisah-kisah teladan yang lain. Yang punya jabatan bisa berdakwah dengan jabatannya. Yang belum hafal Al-Quran, bawa Al-Qurannya. Tidak usah malu-malu karena Al-Quran sudah diterjemahkan dengan berbagai macam bahasa sesuai dengan bahasa yang kita mengerti di muka bumi ini. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sampai di surah Al-Baqarah ayat 81. Au kasayyibim minas samaa'i fi dhulumatin wa ra'din wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Maaf, sampai ke ayat 18. Rupanya bacanya terbalik. Ayat ke-19 setelah ayat 18, setelah summum bukmun. Di sini Allah berfirman, di surah Al-Baqarah ayat 19. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Di akhir kalimat ada kata-kata Allah meliputi orang-orang yang kafir. Allah Maha mengerti baik yang sembunyi maupun yang nyata. Allah menguasai jagat raya dan seisinya. Apalagi cuma satu orang kafir. Allah tahu apa yang diniatkan oleh orang yang membangkang itu. Jadi kalau dengar dakwah, dengar ayat suci Al-Quran dibacakan, telinganya disumbat, nggak mau dengerin.
sudah kayak seperti orang kena hujan petir, ketakutan sampai terpengaruh dengan Al-Quran. Itu antara lain yang saya bisa gali, yang saya bisa renungkan, yang saya bisa telaah dari ayat yang baru saya baca tadi. Karena kalau kita gali maknanya luas sekali. Orang yang sudah dibutakan hatinya sama Allah. Kenapa dibutakan sama Allah? Allah tidak berbuat sewenang-wenang. Karena dari diri sendirinya sudah tidak mau mendengarkan dakwah. Jadi ditutup sekalian oleh Allah. Seperti ketakutan, takut kemasukan dakwah Islam apapun bentuknya, seperti ayat Al-Quran dibacakan, telinganya disumbat. Ada saudara yang sedang memberi nasihat agama, siraman rohani Islam, tidak mau mendengarkan. Ketakutan. Nanti kalau sudah tahu azab yang diperlihatkan setelah pindah dari alam nyata ini, dari alam bumi ini, baru pada ketakutan, pada semua akan tunduk mengakui adanya Allah yang maha kuasa dan Islam agama yang diturunkan. Tetapi pengakuan itu sudah tidak berguna lagi. Itulah antara lain makna atau tujuan Allah, kehendak Allah yang tersirat pada surah tersebut. Antara lain, kalau sudah ada antara lain berarti ini maknanya sangat luas. Oke, kita tinggalkan ayat 19. Kita lanjutkan ayat 20. Kalau kemarin di bagian pertama tidak dibaca artinya, tidak direnungkan. Sekarang insya Allah saya renungkan supaya hati kita tambah kuat, insya Allah memeluk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasa jagat raya. Yakatul barku yataful absorohum kullama ada'a lahum masaw fihi wa idza atlama alaihim qamu walau sa'allahu ada'abam bisam'ihim wa absorihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat 20 surah Al-Baqarah. Allah berfirman yang arti dalam bahasa Indonesia, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa